Lahirnya Karawang, negeri subur dari Hulu Citarum. Sebelum Karawang dikenal seperti hari ini kota industri, lumbung padi, dan saksi sejarah kemerdekaan wilayah ini hanyalah hamparan rawa dan tanah basah di pinggir sungai Citarum. Tapi dari tanah berlumpur itu, tumbuh peradaban, lahir kisah, lahir kehidupan, dan akhirnya lahirlah Karawang. Asal mula tanah subur. Zaman dahulu kala, wilayah Karawang adalah bagian dari daerah yang disebut sebagai Karawaan. Tempat rawa dan air menjadi bagian dari kehidupan. Orang-orang datang karena tanahnya yang gemuk. Mereka membuka ladang, menanam padi, dan membuat pemukiman kecil di sepanjang aliran sungai besar. Sungai Citarum bukan hanya sumber air, tapi juga urat nadi kehidupan. Dari sinilah pengaruh kerajaan besar menyebar ke tanah ini. Kerajaan-kerajaan besar. Tapak awal Karawang. Sejarah mencatat, sekitar abad ke-5 Masehi, wilayah ini masuk dalam kekuasaan Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Batu prasasti yang ditemukan di sekitar daerah Cibuaya dan Batu Jaya adalah buktinya. Prasasti ini menceritakan tentang seorang raja besar bernama Purnawarman yang membangun saluran air untuk kemakmuran rakyat. Setelah runtuhnya Tarumanagara, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Sunda. Pada masa itu, Karawang dikenal sebagai daerah pertanian penting. Bahkan konon, sebagian besar pasokan beras untuk kerajaan berasal dari tanah ini. Masuknya Islam dan perubahan zaman. Sekitar abad ke-15, angin baru berhembus ke tanah Karawang. Para saudagar dan ulama dari Cirebon dan Demak mulai berdagang dan menyebarkan agama Islam. Perlahan tapi pasti, Karawang mulai berubah. Tempat-tempat ibadah bermunculan. Tradisi-tradisi baru lahir tanpa menghapus budaya lama. Di desa-desa kecil seperti Lemahabang, Batu Jaya, dan Teluk Jambe, masyarakat hidup berdampingan antara tradisi Sunda dan ajaran Islam. Inilah kekayaan Karawang yang sesungguhnya, keberagaman dalam kesatuan. Masa penjajahan, Karawang diperhitungkan. Ketika Belanda datang, Karawang sudah dikenal luas sebagai tanah subur. Pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun jalur kereta, perkebunan tebu dan irigasi besar untuk menunjang pertanian. Banyak tenaga pribumi dikerahkan sebagai buruh, dan penderitaan pun tak bisa dihindari. Namun di balik kesengsaraan, tumbuh benih-benih perlawanan. Rakyat Karawang mulai bangkit, menyimpan api kemerdekaan dalam diam. Peran Karawang dalam kemerdekaan. 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan, pada 16 Agustus tahun 1945, sekelompok pemuda dari Karawang dan Jakarta menculik Soekarno dan Hatta ke rumah seorang pejuang di Rengas Dengklok. Mereka mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan sebelum penjajah kembali berkuasa. Karawang pun menjadi bagian dari sejarah emas Indonesia, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai panggung perjuangan itu sendiri. Karawang hari ini. Kini, Karawang adalah tanah yang berbeda. Ia tumbuh sebagai pusat industri,